Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Pratiwi, NIM 2018-03-015, Prodi Ekonomi Syariah semester 4, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang manajemen kas dalam keuangan syariah. Sebelum lanjut, sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari manajemen. Manajemen adalah sebuah kegiatan untuk mengatur atau mengelola. Sedangkan kas adalah sebuah bentuk nominal uang kontan atau aset yang mudah untuk dicairkan oleh sebuah perusahaan. Jadi manajemen kas itu merupakan sebuah kegiatan untuk mengelola atau mengatur kas dalam perusahaan supaya dapat beroperasi dengan baik dan lancar. Nah, dalam manajemen kas ini ada tujuan penyimpanan kas oleh perusahaan, dilatar belakangi oleh 3 poin. Yang pertama, sebagai alat transaksi. Sebagai alat transaksi khususnya pada aktivitas operasional. Ini lebih mengacu pada kegiatan utamanya. Yang kedua, sebagai antisipasi kemungkinan ketidakpastian pada aliran kas. Yang ketiga, kas dipergunakan sebagai alat spekulasi khususnya pada pembelian surat berharga. 1. Pentingnya manajemen kas. Manajemen itu sangat penting dalam sebuah perusahaan maupun organisasi karena tujuannya untuk mengatur atau mengelola sehingga dapat berjalan dengan baik gitu. Di sini dalam manajemen kas, tanpa adanya manajemen kas yang baik dalam sebuah perusahaan, itu kemungkinan dapat mengalami kebangkrutan maupun kerugian karena kurangnya kas tadi. Jadi dalam situasi bisnis, tentu kita tuh membutuhkan pengelolaan atau perencanaan kas yang baik. 2. Tujuan manajemen kas. Tujuan manajemen kas memiliki 2 tujuan. Yang pertama ada likuiditas, yang kedua ada earning. Likuiditas. Manajemen perusahaan perlu memperhatikan likuiditas dari kas yang dimiliki supaya siap digunakan dalam kondisi tertentu. Yang kedua ada earning atau laba bersih, di mana setiap dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. 3. Sumber kas. Ini ada beberapa poin sumber kas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, ada hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Yang kedua, ada penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. Yang keempat, tanda bukti terhadap hutang seperti wesel, obligasi maupun hutang bank. Yang kelima, pendapatan yang diperoleh dari luar usaha yang dijalankan. Yang keenam, perolehan kas dari pembagian saham, pembayaran sewa, hadiah maupun pajak periode sebelumnya. Yang keempat, ini aliran kas. Ada 2 aliran kas, yaitu aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Kas masuk ini aliran di mana sumber-sumbernya, di mana kas diperoleh, seperti piutang, pendapatan bagi hasil atau restitusi PPN. Sedangkan kas keluar atau cash outflow ini kebutuhan untuk pembayaran seperti pembayaran hutang, biaya margin maupun upah buruh. Ini pengeluarannya. Sedangkan yang selanjutnya nomor 5, aspek penting dalam manajemen kas. Ini ada beberapa poin. Yang pertama ada administrasi kas harian atau AKH. Ini merupakan sistem yang taat administrasi, khususnya pada input dan output kas dan saldo akhir. Melalui administrasi kas harian ini mampu menyajikan informasi terkait struktur penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo akhir jika diperlukan. Yang kedua, poin kedua, sini ada budget kas. Budget kas adalah gambaran dari ramalan penerimaan dan pengeluaran kas di masa yang akan datang. Sebagai contoh tuh manajemen keuangan menyusun budget dalam satu periode
metode. Pada kasus ini, manajemen keuangan membutuhkan info terkait jumlah keluar masuknya dalam satu periode tersebut itu. Lalu poin ketiga ada safety cash balance. Ini mempertahankan jumlah minimal uang kas dalam sebuah perusahaan sehingga dapat memenuhi kewajiban finansial maupun operasionalnya. Selanjutnya, ini ada faktor-faktor bertambahnya kas dan berkurangnya kas. Faktor-faktor penyebabnya bertambahnya kas yaitu yang pertama ada investasi yang diperoleh dari pemilik saham, yang kedua ada hutang dari luar perusahaan, yang ketiga hasil penjualan aktiva tetap, yang keempat penjualan kas, kelima piutang, dan keenam penyusutan. Sedangkan faktor-faktor penyebab berkurangnya kas dalam sebuah perusahaan ini yang pertama pembiayaan dividen, kedua buyback saham, ketiga pemenuhan kewajiban, keempat pembelian aktiva tetap, kelima kegiatan operasional, dan keenam pembayaran hutang perdagangan. Kesimpulan dari makalah ini adalah kas itu merupakan salah satu dari beberapa aktiva lancar. Kas dapat dipakai sesegera mungkin dalam pembayaran kewajiban jangka pendek perusahaan seperti hutang. Tujuan penyimpanan kas oleh perusahaan dilatar belakangi oleh 3 poin. Yang pertama ada sebagai alat transaksi khususnya pada aktivitas operasional, kedua sebagai antisipasi kemungkinan ketidaklancaran pada aliran kas, yang ketiga kas dipergunakan sebagai alat spekulasi khususnya pada pembelian surat berharga. Baiklah, hanya itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.